Pernah nggak kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, baik dalam doa, dalam usaha, dan apapun visi kamu, tetapi belum pernah terjawab? Atau tidak pernah mendapatkan apa yang kamu minta daripada Tuhan? Nah, mungkin penyebabnya yaitu karena kamu mengalami yang namanya luka batin. Kalau kamu mengalami hal itu, kamu tepat untuk menyaksikan dan mendengarkan video saya. Nah, sebelum saya membahas bagaimana cara kita sebagai orang Kristen untuk menghilangkan luka batin dengan cara yang sangat sederhana. Nah, saat ini saya mengajak kamu meminta hikmat daripada Tuhan. Mari, lipat tangan kamu dan tutup matamu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Karena daripada mula kami menerima segala ketenangan dan segala rasa yang begitu sempurna. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati juga buat mereka yang selalu siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah teman-temanku, mungkin selama ini kita berpikir doa-doa kita mungkin tidak pernah dijawab Tuhan, ataupun segala sesuatu yang kita minta mungkin itu adalah yang kita impikan selama ini, tetapi tidak juga dijawab. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adanya kepahitan di dalam kita sebagai orang Kristen. Saya berharap kamu bisa mendengarkan video ini sampai selesai. Biar kamu mengerti dan memahami bagaimana luka batin itu bisa sembuh dari diri kita. Saya ingin saat ini mengajak kamu untuk membuka satu ayat Alkitab yang menjadi renungan dalam hidup kita hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ingin mengambil satu perumpamaan agar kamu mengerti bagaimana agar doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Saat ini coba kamu bayangkan gelas dengan tutupnya. Nah, bagaimana jika gelas dengan tutupnya dituang air dan air itu bisa masuk? Begitu juga dengan hati kita saat kita meminta kepada Tuhan. Kita belum siap dengan apa dengan diri kita untuk melepaskan segala kepahitan. Dan hal ini yang menjadi penghalang kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Coba kita sebagai orang Kristen renungkan hal ini. Apa yang saya katakan? Apakah saat ini kamu merasakan mungkin kepahitan-kepahitan yang ada dalam diri kamu? Baik itu dari saudara kamu, baik itu dari pacar kamu, keluarga kamu, ataupun mungkin suami istri yang saat ini mengalami kepahitan. Sudahkah kamu melepaskan itu semua? Saya yakin kamu sudah memaafkannya, tapi itu belum dari dasar hati kamu. Nah, saat ini kamu ingin melepaskannya? Coba dengarkan kata-kata saya dan ikuti petunjuk daripada saya. Jika kamu ingin melakukan hal ini dan melepaskan itu semua, coba praktikkan. Saya yakin kamu bisa melepaskan hal itu dari diri kamu. Nah, sekarang mungkin saat ini kamu yang sedang mendengarkan video saya, mungkin di malam hari, kamu bisa keluar dan pandang langit dan lihat bintang-bintang. Atau saat siang hari dan pagi hari, kamu lihat ke atas langit. Kamu pandang. Kamu pandang betapa indahnya keadaan langit saat itu. Nah, sambil memandang,
Coba kamu senyum. Kamu senyum selebar-lebarnya. Sampai pipi kamu naik ke atas. Kamu senyum. Kamu senyum. Bayangkan keindahan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Lihat, pandang langit itu. Kamu melihat indahnya bagaimana? Kamu tersenyum. Nah, bagaimana keadaan kamu? Kamu senyum saat ini. Coba kamu pikirkan apa yang membuat kamu sakit hati, apa yang membuat kepahitan, sambil kamu tersenyum. Kamu bayangkan hal itu. Nah, bagaimana? Kamu sudah membayangkannya? Dalam keadaan apapun kamu tersenyum saat ini. Bayangkan hal itu. Saya yakin pasti ada rasa kelegaan dalam diri kamu. Nah, setelah kamu tersenyum saat ini, tarik napas kamu. Lalu hembuskan. Nah, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya yakin percaya kamu akan merasa lega atas apa yang luka batin kamu rasakan. Nah, lakukan hal ini berulang kali. Dan praktekkan apa yang saya katakan. Lakukan. Lalu ada hal yang kedua yang mesti kamu bayangkan, dan ini telah saya praktekkan dalam diri saya. Saat ini saya mengajak kamu untuk tutup mata. Ambil keadaan yang rileks. Mungkin kamu ingin bersandar atau tidur. Kamu tutup mata kamu saat ini. Coba. Kamu bayangkan. Maaf, mungkin bagi kamu yang saat ini mempunyai orang tua, abang ataupun siapa, yang mungkin telah meninggalkan kamu, atau pergi ke rumah Allah Bapa di surga, kamu membayangkan pada saat kejadian itu. Coba kamu pandang, kamu bayang, di mana ya dia ada berada di depan kamu saat ini, yang mungkin terbaring dan menutup matanya. Coba kamu bayangkan. Apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini? Kalau saya secara pribadi, saya membayangkan saat mereka, ataupun mungkin saya akan seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, tak ada kesempatan saat kita telah merasakan itu. Apapun kepahitan kita sebagai orang Kristen saat ini, coba lepaskan itu semua. Minta kuasa dari Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa melepaskan segala kepahitan dalam hidupku? Aku tidak mempunyai kesempatan saat aku membayangkan hal itu. Membayangkan orang-orang yang kukasihi telah pergi menghadap Engkau. Mungkin saat ini kamu ingin menangis, coba menangis. Lepaskan segala beban kamu. Lepaskan. Jangan ada roh-roh yang memberatkan hati kamu. Lepaskan kepahitan itu. Lepaskan. Tutup mata kamu, berserah terus di dalam Tuhan. Kamu ingin menangis, menangislah. Saya berpikir saat ini, mungkin kamu akan merasa lega dan bisa melepaskan itu. Dan katakan kepada Tuhan saat ini, terima kasih Tuhan. Saat ini, segala apapun kepahitan dalam hatiku, ku lepaskan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berhak mengangkat itu semua. Bapa, dari hatiku yang paling dalam, ku katakan ini dengan ketulusan hatiku. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Nah, sekarang buka mata kamu. Bagaimana perasaan kamu saat ini?
Secara pribadi, setelah saya melakukan hal ini dan mempraktekannya, saya mengalami dalam perubahan dalam hidup saya. Di mana dulunya saya mengalami kepahitan. Orang-orang yang saya percayai, ya, dengan tiba-tiba mengkhianati saya. Mungkin saat ini, kamu yang dikhianati oleh pacar kamu. Mungkin orang tua kamu, anak-anak kamu. Tapi lakukanlah ini. Karena kepahitan menghalangi segala berkat-berkat daripada Tuhan yang akan turun kepada diri kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Buang segala kepahitan. Mungkin untuk awalnya ini akan terasa sulit. Tapi saya yakin dan percaya saat kita mengikis itu semua, segala kepahitan itu akan hilang. Ingat, segala sesuatunya itu tetap andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Minta hikmat kepadanya. Dan kita sebagai orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan, selalu tetap baca firman Tuhan. Renungkan apa arti segala kebenaran firman Tuhan itu. Kembali lagi kepada ayat tadi, di mana Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, untuk menerima segala berkat daripada Tuhan, buanglah rasa kepahitanmu, buanglah rasa luka batin kamu. Lakukan seperti yang saya katakan tadi. Anda bisa juga membagikan video ini kepada orang-orang mungkin yang saat ini mengalami yang namanya luka batin. Bagikan video ini. Kalau kamu bisa merasakan seperti yang saya katakan, kamu juga bisa memberikan kepada orang-orang mungkin yang kamu tahu dia mengalami kepahitan yang begitu mendalam. Lakukan hal itu berulang kali, praktekkan. Segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana yang bisa membuat luka batin kita hilang. Nah, ada hal yang perlu lagi kamu lakukan, yaitu dengan berpuasa. Berpuasa bukan berarti kita mengadakan ritual meminta sesuatu kepada Tuhan. Berpuasa itu yang melatih diri kita untuk belajar menerima. Mungkin dalam hal kita tidak mempunyai apa-apa, mungkin keadaan kita yang lemah, kita bisa menerima kuasa Tuhan, menerimakan jamahannya. Saya sering melakukan ini. Saya selalu berpuasa. Dan apapun yang saya inginkan, yang bukan menyenangkan kepribadian saya atau hal-hal dunia, semua itu terjawab. Dan itu saya rasakan. Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak? Kamu bisa ulik video bagaimana cara berpuasa di dalam agama Kristen. Kamu bisa menjalankan ini. Di sini dilatih batin kita ataupun karakter kita untuk melepaskan kedagingan kita. Melepaskan segala hawa nafsu dan rasa egois kita. Coba lakukan itu. Saya yakin perubahan akan terjadi dalam hidup kamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perumpamaan tentang gelas, di mana gelas itu tertutup, saat kita menuangkan air sebanyak apapun, tidak akan pernah masuk. Jadi, untuk menerima berkat Tuhan, coba saat ini, belajar untuk membukakan diri, melepaskan segala kepahitan di dalam diri kita sebagai orang Kristen, dan tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita mengenal Dia. Nah, satu hal yang menjadi renungan dalam diri kita saat kamu mendengarkan dari hal-hal yang saya lakukan tadi. Pertama, kenali luka batin yang menyebabkan ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran dalam diri kita. Maka Tuhan akan memulihkannya. Minta penyertaan Tuhan, minta doa. Lakukan hubungan intim kepada Tuhan, benar-benar dari hati kamu. Lakukan itu. Lalu, coba
Hal-hal apa yang membuat Anda mengalami ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran yang ada dalam diri Anda? Jika Anda mengalami luka batin, sudahkah Anda mengenali apa yang menjadi penyebabnya? Ceritakan. Apa yang Anda lakukan supaya Tuhan memulihkan luka batin yang Anda alami? Coba sebutkan dan ambil tindakan. Berserah kepada Tuhan. Bukan mengeraskan hati kita. Ingat kata-kata saya ini. Berserah di dalam Tuhan. Mungkin ini akan terasa sakit ataupun berat. Tapi saya yakin percaya di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Saat kamu betul-betul menyerahkan hati kamu kepadanya. Nah, saat ini seperti biasa kita akan mengakhiri dan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu hidup tanpa luka batin. Ajari kami untuk bisa terbebas dari luka batin kami dan mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Ya Tuhan, sehingga pemulihan-Mu bisa terjadi dalam diri kami. Kami yakin percaya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kasih. Engkau mengajarkan untuk memaafkan bagi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak luka batin kami. Darah Yesus hidup dalam kami. Terima kasih ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Bagaimana teman-teman? Saat ini saya berdoa kamu sudah mengalami kebebasan dari rasa kepahitan kamu. Dan biarlah kamu bisa menuliskan bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan apa yang saya katakan. Tulis di kolom komentar. Dan apa yang menjadi pergumulan kamu hari ini, biarlah kita doakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Roni, saya ingin pamit. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kamu. Haleluya. Amin.